Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada kesempatan sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang penelitian dalam kawasan atau domain teknologi pendidikan. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud penelitian dalam kawasan teknologi pendidikan? Kita akan coba jelaskan secara terinci di video ini. Jadi mengingat kembali untuk mengkontekstualisasikan apa yang akan kita bahas pada kawasan penelitian atau domain penelitian di teknologi pendidikan ini, kita sebagaimana ketahui bahwa yang namanya teknologi pendidikan itu adalah upaya untuk memecahkan permasalahan belajar dengan meminimalisirnya atau bahkan bisa terpecahkan permasalahan seutuhnya sehingga terjadi adanya solusi. Nah, kawasan penelitian dalam teknologi pendidikan sangat luas. Sepanjang itu berkaitan dengan pemecahan masalah belajar. Pemecahan masalah belajar, karena belajar itu dapat dilakukan oleh siapa saja, maka teknologi pendidikan, bidang penelitian teknologi pendidikan itu tidak melulu siswa, tetapi bisa jadi itu adalah santri, bisa jadi masyarakat, bisa jadi jamaah, umat, dan yang lain-lain, siapa saja sebetulnya. Karena belajar dapat dilakukan mengenai apa saja, sepanjang berkaitan dengan belajar, maka teknologi pendidikan bisa dilakukan di situ. Oleh karenanya, bisa jadi belajar itu dari alam, belajar itu dari kitab, belajar itu dari diri sendiri, belajar itu refleksi melihat kejadian fenomena dan seterusnya. Belajar dapat berlangsung kapan saja. Oleh karenanya penelitian teknologi pendidikan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kepentingan kapan saja. Mungkin kalau belajarnya itu belajar sholat malam, ya bisa jadi kita mengembangkan produk yang terkait dengan sholat malam itu, sehingga penelitiannya bisa jadi di malam hari itu. Oke, belajar dapat dilaksanakan di mana saja juga, belajar dapat berlangsung dengan cara bagaimana saja, belajar dapat dilakukan dengan rangsangan internal dan eksternal, belajar dapat dilakukan untuk kepentingan apa saja. Sepanjang itu adalah masalah belajar. Belajar itu adalah berarti meningkatkan kualitas diri sebagai manusia, baik itu diri sendiri maupun juga pihak-pihak yang lain. Oke, saya ulang bahwa kawasan teknologi pendidikan sangat luas sepanjang berkaitan dengan permasalahan pemecahan terhadap permasalahan belajar. Secara terinci bisa dijelaskan seperti ini. Ruang lingkup penelitian pendidikan itu ada tingkat kebijakan, ada tingkat manajerial, dan ada tingkat operasional. Oleh karenanya, secara terinci teknologi pendidikan itu bisa dikembangkan melalui penelitian-penelitian tentang perumusan kebijakan, tentang pendidikan yang dilakukan oleh MPR, DPR, kementerian, dan seterusnya. Ya, sampai kebijakan output dan outcome tentang pendidikan. Di tingkat manajerial itu ada nasional, pusat, sampai kearsipan, perpustakaan, museum pendidikan, bahkan di tingkat manajerial sekolah. Bahkan juga bisa seperti nomor 8 ini tentang manajemen sumber daya manusia, tenaga kependidikan. Itu bisa dilakukan di situ semua. Juga teknologi pendidikan penelitiannya bisa dalam ruang lingkup aspirasi masyarakat untuk memilih pendidikan. Nah, umpamanya kita menganggap bahwa pendidikan yang paling baik itu adalah memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan
pendidikan umum yang itu sekarang terwujud menjadi umpamanya boarding school di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah. Nah, itu kan kita bisa mengkampanyekan betapa pentingnya pendidikan model itu sehingga kita bisa mempengaruhi aspirasi masyarakat untuk memilih pendidikan itu. Dan seterusnya ini banyak sekali. Ya, intinya sekali lagi adalah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di tingkat kebijakan, tingkat manajerial ataupun tingkat operasional. Nah, penelitian itu saudara-saudari itu bisa dikerjakan dengan landasan 3 pendekatan. Ada pendekatan positivistik, post-positivistik, ataupun contextual teaching and learning. Apa itu pendekatan positivistik? Nah, positivistik itu adalah pokok dari paham ini, jika sesuatu itu ada, maka sesuatu itu dapat diukur. Apapun yang ada. Bahkan yang namanya religiusitas itu adalah keberagamaan seseorang kan juga dapat diukur. Karena apa? Karena ada definisinya, dan dari definisi itu mempunyai aspek-aspek yang kemudian aspek-aspek itu ada tanda-tandanya atau indikator lah. Indikator-indikator itu yang diukur lalu bisa diambil kesimpulan itu adalah religiusitas. Positivistik juga bisa dilakukan secara laboratorik dan berulang, melahirkan pengajaran terprogram atau mesin pengajaran atau teaching machine. Ya, ini salah satu contohnya adalah kalau kita memberikan satu hadiah. Di hadiah itu maksudnya kalau murid dikasih hadiah seperti apa? Nah, itu kan dulu awalnya ada penelitian di laboratorium yang tentang ada seekor anjing, kalau tidak salah. Anjing itu dimasukkan di dalam box gitu, di dalam box. Nah, anjing ini selalu diajari untuk membuka pintu sendiri, pintu kandangnya, lalu bisa keluar. Nah, caranya itu diberikan makanan di luar pintu boxnya itu, kandangnya itu, lalu ada belnya di kling gitu. Kalau setiap bel dibunyikan lalu diiming-iming makanannya itu, kemudian secara berulang akhirnya anjing itu terbiasa dan bisa diajari membuka pintu kandang itu, dan itu terjadi. Jadi kalau satu saat anjing itu kemudian dengar bel, nah dia mencoba membuka pintu itu. Oke, itu adalah bisa dilakukan secara laboratorik dan berulang. Ini seperti itu contohnya. Fakta-fakta yang didapat dalam penelitian ini diuji secara empirik. Misalkan kita akan melakukan pengukuran tentang motivasi belajar, maka dapat dijabarkan ke dalam indikator variabel seperti motivasi belajar, cara belajar, usaha yang dilakukan, persaingan dalam belajar, dan yang lain-lain. Ya, umpamanya kita mengukur motivasi belajar mahasiswa. Nah, kita urai yang namanya teori motivasi itu apa saja yang sudah berkembang, lalu dijabarkan dalam indikator. Nah, indikator itu kemudian kita buat skala sikapnya, skala motivasi belajar. Nah, dari situ mahasiswa kita kasih skala, atau Anda biasanya menyebut angket itu. Nah, dari angket itu kemudian bisa ditentukan apakah motivasi belajar mahasiswa itu tinggi atau tidak yang mengisi angket. Data-data yang diperoleh harus diubah dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung secara statistik. Inilah positivistik. Ini salah satu contoh sederhana motivasi berprestasi. Ya, kita mengukur motivasi berprestasi. Nah, di situ ada indikatornya. Indikatornya dibuat pertanyaan atau pernyataan, dia setuju enggak dengan pernyataan itu, lalu ada kalau setuju dia lingkari setuju, angkanya 4. Kalau ragu-ragu dia mengisi 3. Kalau tidak setuju dia 2, sangat tidak setuju 1. Nah, itu diubah menjadi angka-angka seperti itu lalu dihitung secara statistik. Oke, pendekatan penelitian selain bisa dilakukan dengan positivistik juga bisa dilakukan dengan pendekatan pasca positivistik atau post positivistik yang ini. Nah, pasca post positivistik
post positivistik atau pasca positivistik itu, realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Jadi kalau pasca positivistik itu pendekatannya adalah peneliti harus membaur, harus partisipatif, harus betul-betul lekat dengan yang diteliti. Umpamanya meneliti tentang perilaku keberagamaan penjual di Malioboro. Nah, itu tidak bisa dengan hanya sekedar angket, tapi juga ada wawancara, ada mereka mengamati. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif. Untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data dan lain-lain. Umpamanya kita melanjut contoh tentang keberagamaan para penjual di Malioboro itu, maka kalau kita mewawancara salah satu orang dari pedagang di Malioboro itu tidak cukup satu, tetapi harus ada triangulasi. Triangulasi itu adalah mengkonfirmasi antara satu sumber dengan sumber yang lain, atau mengkonfirmasi sumber, hasil dari sumber itu dengan pengamatan, dengan observasi, atau dengan dokumentasi gitu. Oke, itu adalah pasca positivistik atau post positivistik. Sedangkan yang terakhir, landasan pendekatan dalam teknologi pendidikan itu adalah contextual teaching and learning. Apa itu contextual teaching and learning? Paling tidak ada 7 hal yang harus dipenuhi kalau itu disebut contextual teaching and learning. Yang satu adalah inquiry, questioning, constructivism, learning society, authentic assessment, reflection, dan modeling. Apa itu? Masing-masing kita coba jelaskan seperti ini. Inquiry adalah mengamati, bertanya, menganalisis, dan merumuskan teori, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Jadi dari mengamati, bertanya, dan menganalisis seperti tadi terhadap keberagamaan penjual di Malioboro itu, kemudian dirumuskan teorinya. Teori itu kalau bagaimana penjual itu secara individu keberagamaannya maupun secara bersama-sama, secara kelompok di sana. Lalu ada questioning, pertanyaan dapat dijadikan pembelajar untuk melakukan penemuan. Artinya kita harus memberikan satu landasan bahwa untuk belajar itu adalah perlu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Apakah gitu kan? Jadi mudah sekali sebetulnya untuk membuat pertanyaan itu. Ya kata tanya itu dihafalkan lalu diletakkan di depan. Contoh keberagamaan pedagang di Malioboro. Kita bisa meletakkan kata tanya di depannya. Bagaimana keberagamaan pedagang di Malioboro? Atau siapa saja kelompok masyarakat seperti apa yang berdagang, lalu apa yang dilakukan pedagang, lalu apakah para pedagang itu memahami konsep dasar tentang tauhid, konsep dasar tentang fikih, konsep dasar tentang ihsan. Nah, itu cara membuat pertanyaan. Oke, yang ketiga adalah konstruktivisme. Pembelajar dapat melakukan pemahaman dan membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman yang baru berdasarkan pengalaman awal. Sebagaimana seseorang kalau ingin belajar membuat satu pesawat, nah, mereka dengan landasan konstruktivisme ini, pesawat itu pada awalnya dibuat seperti burung, tapi tidak bisa terbang, diuji coba. Nah, tidak bisa terbang ini adalah pengalaman, pemahaman yang kemudian dibangun lagi. Kalau nggak bisa terbang, apa yang kurang? Nah, ternyata sayap itu bergerak. Nah, maka sayapnya dikasih gerakan. Oh, ternyata yang penting itu bukan sayap yang bergerak, tetapi adalah bergerak majunya itu, lalu ditopang sayap itu. Karena melihat burung elang itu kan
Pada waktu terbang seringkali tidak menggunakan sayap, mengepakkan sayapnya, tetapi menggunakan daya gravitasi yang menariknya, lalu sayapnya itu dibentangkan. Nah, hal-hal seperti itu perlu dikuatkan, dijadikan landasan bahwa pengalaman-pengalaman baru itu bisa diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang lama yang kemudian bisa ditemukan satu pengetahuan yang lebih baru lagi. Yang keempat, learning society, yaitu pembeda pembelajaran modern dan pembelajaran tradisional adalah learning society, yaitu masyarakat belajar. Masyarakat belajar diharapkan saling mengisi, saling memberi, dan tidak terjadi persaingan secara individu sehingga tidak mengembangkan sikap egoistis. Nah, masyarakat belajar umpamanya dulu itu ada jam belajar. Nah, jam belajar ini kalau tidak ditaati oleh semua satu RT ya sulit. Nah, oleh karenanya itu memang belajar itu tidak egois, tidak pintar-pintaran. Tetapi belajar itu ada bisa saling membantu. Ada yang kelima, authentic assessment, menjadi ciri lain dari pembelajaran modern. Penilaian yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada akhir saja, tetapi dilakukan juga pada saat proses. Ini sudah jelas. Refleksi adalah merupakan pola dari teknologi dalam belajar, di mana pembelajar diharapkan dapat memberikan revisi, merespon kejadian, melakukan aktivitas dan pengalaman mereka setelah proses terjadi. Oleh karenanya, sekali lagi Anda mau merevisi produk-produk teknologi pendidikan yang ingin Anda kembangkan di mata kuliah ini juga diperbolehkan. Yang ketujuh, modeling. Dengan modeling diharapkan adanya peningkatan aktivitas partisipasi dan keingintahuan pembelajar tentang sesuatu hal. Modeling itu pertanyaan yang bisa untuk menjelaskan modeling ini adalah, bisakah saya meniru? Bisakah saya meniru? Bagaimana caranya meniru? Meniru untuk melakukan aktivitas sholat. Kan harus ada contohnya, ada modeling yang bisa ditiru. Dengan meniru itu maka terjadi peningkatan pengetahuan karena merasakan secara langsung dari sholat itu. Oke, saudara-saudari, yang namanya penelitian itu harus memenuhi 4 kaidah, yaitu ilmiah, ada data, ada tujuan, ada kegunaan. Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, termasuk di dalam penelitian teknologi pendidikan, adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Apa ilmiah, apa data, apa itu tujuan, apa itu kegunaan? Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci. Ilmiah, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian harus didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, empiris, dan sistematis. Apa itu rasional? Rasional adalah masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris dapat diamati oleh indera manusia sehingga yang lain dapat mengetahui dan mengamati cara-cara yang digunakan. Sistematis menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Oke, ini ilmiah. Yang data seperti ini. Data adalah data empiris yang mempunyai kriteria valid. Valid adalah derajat ketepatan antara data diperoleh dengan objek yang diteliti. Validitas data diperoleh dengan instrumen atau alat pengumpul data yang lulus uji reliabilitas dan objektivitas. Reliabilitas adalah keajekan atau konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Jadi lebih mudahnya, yang namanya valid itu jujur, reliabilitas itu istiqomah, objektivitas itu adalah adil atau objektif sesuai dengan keadaan. Oke, tujuan. Secara umum tujuan penelitian ada 3, yaitu ada penemuan, ada pembuktian, ada pengembangan. Penemuan berarti penemuan berarti data yang diperoleh adalah data yang benar-benar baru yang sebelumnya belum diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh membuktikan terhadap asumsi yang diteliti. Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Kegunaan.
Hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Ini contoh-contohnya. Ini contoh lama ya. Memahami penelitian tentang mengapa Indonesia yang lebih dulu merdeka SDM-nya kalah kualitasnya dengan negara yang belakangan merdeka. Umumnya terjadi seperti itu. Memecahkan penelitian tentang model pendidikan yang efektif yang dapat meningkatkan SDM. Mengantisipasi masalah kesiapan SDM menghadapi pasar bebas kalau sekarang era disruption itu. Ini kegunaan penelitian. Oke, kita ringkas sedikit. Yang namanya penelitian itu harus ilmiah, ada data, ada tujuan, ada kegunaan. Ilmiah itu masuk akal, empiris, sistematis. Data itu harus valid, reliable, dan objektif. Lalu kemudian tujuan itu adalah untuk menemukan, membuktikan, maupun mengembangkan, dan kegunaan itu untuk memahami, memecahkan, ataupun mengantisipasi masalah. Lalu jenis penelitian apa saja yang bisa digunakan di dalam teknologi pendidikan? Secara umum, secara garis besar, yang namanya penelitian itu ada penelitian dasar, ada penelitian dan pengembangan, ada penelitian penerapan. Penelitian dasar itu biasanya orientasinya adalah penemuan ilmu baru. Tapi kalau research and development itu penemuan, pengembangan, dan pengujian produk-produk baru. Ini yang sangat tepat untuk teknologi pendidikan, dan juga ini menerapkan ilmu dan produk. Oke, saudara-saudari, kita ringkas sekali lagi bahwa kawasan penelitian teknologi pendidikan sangat luas, sepanjang penelitian itu berkaitan dengan pemecahan masalah belajar. Ini tadi sudah disampaikan, dan sekali lagi pendekatan-pendekatan maupun landasan-landasan tadi ada 3, yaitu ada landasan positivistik, post-positivistik, dan contextual and teaching, contextual CTL, contextual teaching and learning. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam bagaimana kita mencoba berupaya, berikhtiar memecahkan permasalahan-permasalahan belajar, baik di sekolah, di masyarakat, maupun permasalahan belajar kita sendiri. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.